Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke SOP operasional untuk klinik Asunah. Yang pertama kita harus tahu dulu fungsinya apa sebenarnya SOP ini. Kenapa kok harus diadakan SOP operasionalnya? Nomor satu fungsinya ini. Jadi yang pertama, memastikan semua kegiatan operasional berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya ini berarti baik untuk sistem, baik untuk pelayanan ke pasien. Yang pertama teknis layanannya, berarti ada bekam, pijat, infrared, dan rendam kaki kan. Lalu kemudian yang kedua rutinitas kegiatannya nanti apa aja untuk buka, kemudian pergantian shift dan tutup kliniknya. Oke. Terus kemudian yang berikutnya, setelah kita tahu fungsinya, kita ke bagian yang berikutnya yaitu ke shift pagi ya. Shift pagi ini. Jadi shift pagi jam 7 sampai jam 14. Datang maksimal 10 menit sebelumnya. Jadi kita punya persiapan untuk ngecek semua perlengkapan yang dibutuhkan dan persiapan untuk menyambut calon pelanggan kita. Yang pertama kita cek persiapan. Setelah datang kita cek persiapannya. Nomor satu kebersihan ruangannya, bersih di mata dan wangi di hidung, dipastikan ini ya. Terus kemudian setelah itu kesiapan peralatan. Jadi setelah kita ngecek kebersihan ruangan, kita ke kesiapan peralatannya seperti apa. Nah, pastikan ini semua peralatan kerja kita itu berfungsi dan layak pakai. Yang pertama alat kebersihannya, mulai sapu, sabun, lap pel, alat pel, lap meja, cikra, tempat sampah. Nah ini semuanya pastikan ada, dan kalau tutup malam sampahnya dikeluarkan, kalau buka pagi cek sampahnya sudah di luar atau belum. Kemudian toiletnya seperti apa, airnya harus penuh dan lancar, wangi, bersih. Kemudian gayung ada dicantolkan, jadi nggak mengapung di airnya. Kemudian musolanya bagaimana, karpetnya bersih, soundnya bunyi, kemudian kipasnya dingin, ruangan tidak bau. Tempat wudhunya bagaimana, kerannya lancar, tidak licin. Kemudian ruangan tunggu di luar bagaimana, kursinya bersih, display produknya lengkap atau belum, air dispenser dan minuman sasetnya sudah ada di luar atau belum. Kemudian lantai ruangan harus bersih, tidak licin atau lengket minyak. Kemudian harus wangi. Lampu ruangan, teras atau neon box harus menyala normal, dicek dulu. Kemudian bed terapinya coba cek, kasurnya bagaimana, bantalnya bagaimana, bersih, wangi ndak. Ini pastikan spraynya selalu ganti baru. Kemudian alas perlaknya sudah dibersihkan belum, sudah siap pakai belum, ini pastikan dulu. Kemudian meja resepsionisnya bagaimana, dicek, bersih atau belum, rapi atau belum. Kemudian alat pembayaran yang digunakan, dia sudah ada belum apa belum di QRIS-nya. Kemudian termasuk itu ya, cek detektor uang palsunya. Kemudian pop up promonya sudah ada atau belum di depan, di sampingnya QRIS pembayaran. Lalu kemudian kursi terima pasiennya yang di depannya meja resepsionis itu bersih dan rapi. Kemudian komputernya menyala dan terhubung internet. Kipas angin yang ada di dalam klinik, baling-balingnya bersih, nggak ada debunya maksudnya, jadi nggak hitam-hitam atau ada sarang laba-labanya. Kalau kotor ya dibersihkan. Kemudian hembusan udaranya dingin atau enggak, atau bau gosong. Kemudian hand sanitizernya, cek pompa botolnya normal, isinya lebih dari 25%. Kalau kurang dari itu segera diisi. Lalu sarung tangan karetnya bagaimana, minimal kita punya 10 pasang untuk satu hari. Misalkan belum bisa beli hari itu, minimal untuk hari itu tuh ketika pagi ada 10 pasang. Jadi untuk persiapan pasien yang selanjutnya masih ada. Minyak pijatnya bagaimana, ya ukurannya sama untuk 10 pasien. Alkohol juga seperti itu juga. Kemudian alat bekamnya bagaimana, ovennya, oven sterilisasinya, kemudian alat tusuk dan jarumnya minimal cukup untuk 10 pasien lah. Kemudian alat sedot kap bekamnya, terus kap bekamnya sendiri. Kemudian ini yang sering rusak mungkin klep karet kap bekamnya, yang bikin nanti udaranya tidak kedap dan bocor. Nah ini
ada masa pakainya ya, jadi harus kita ganti yang baru kalau memang sudah tidak layak. Segera melapor ketika nanti sudah tidak layak atau bocor. Lalu kemudian ada tisu. Lalu selanjutnya adalah alat tes darah, stik gula, stik asam urat, stik kolesterol. Ini kita pastikan jumlahnya cukup untuk 10 orang dalam satu hari itu tadi. Lalu alat inframerah, baik itu saklarnya, colokan listriknya, dop lampu inframerahnya, kita pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Terus kemudian alat inframerah ini tidak boleh nyala lebih dari 10 menit, maksimal 10 menit. Idealnya ya 5 menit kita matikan supaya tidak pecah atau putus lampunya. Jadi jangan sampai terlalu lama karena ini alat elektronik, dan ketika rusak ini karena kelalaian ya jadi tanggung jawabnya terapis ya. Kita sudah wanti-wanti karena ini alat elektronik, jadi kita harus pakai ini seaman mungkin, jadi tidak gampang rusak. Lalu berikutnya rendam kaki. Rendam kaki ini cek bak rendamnya ada atau ada belum, bocor atau enggak, handuk kakinya bagaimana, bersih atau belum. Enggak boleh dipakai di atas ya, handuk kaki ya untuk kaki, jadi jaga kebersihan. Terus kemudian garam kakinya, kemudian kompornya bisa nyala atau enggak, gasnya bagaimana, pancinya bagaimana, sudah lengkap semua atau belum, dicek semuanya dulu. Kemudian minuman hangatnya, gelasnya ada atau enggak, madu supernya sudah siap belum, termosnya bisa dipakai atau enggak, sendoknya sudah lengkap atau belum. Semuanya kita pastikan dulu berfungsi dan layak pakai. Ketika ada yang enggak layak pakai, segera melapor. Misalkan enggak layak pakai, nanti segera kita ganti yang baru. Lalu kemudian setelah cek persiapan, sudah cek persiapan ya, lalu buka pintu klinik sekitar jam 7 pagi sesuai dengan jadwal kita. Yang pertama harus dilakukan adalah ambil lembar shift kerjanya, kemudian cek jumlah stok produk di display dan gudang ada berapa pagi itu ketika diterima. Lalu bersihkan display produk di dalam dan luar ruangan. Lalu habis itu ambil buku dan uang modal di owner, catat tanggal dan shiftnya. Jadi kita mencatat jumlahnya, kita tahu di display ada berapa, di gudang ada berapa. Jadi itu yang jadi tanggung jawab kita ketika shift kerja kita. Lalu hitung uang modalnya ada berapa yang dikasihkan di awal untuk kembalian. Itu harus dicatat. Lalu kemudian proses terapinya, kita harus menyambut pelanggan kita, menerima keluhan, terus merekomendasikan layanan apa aja. Jadi kita kasih rekomendasinya, kira-kira apa yang cocok sesuai dengan keluhannya. Lalu baru kemudian diregistrasi di sistem komputer, di website dan di Google dokumen. Lalu kemudian menerima uang pembayaran. Jadi setelah registrasi orangnya mau ngapain, kita terima uang pembayarannya sesuai dengan layanannya yang dia pilih. Lalu kita melaksanakan terapinya, kita ngobrol pada saat terapinya dan mendengarkan keluhan dulu. Biarkan orang ngomong tentang keluhannya dulu. Kemudian kita tawarkan madu hangatnya. Setelah kita tawarkan madu hangat, nah kita baru masuk ke langkah merekomendasikan produk dari keluhan-keluhan yang sudah disampaikan tadi. Kemudian kita setelah merekomendasikan produk kan akhirnya selesai kan terapinya, lalu kita buat nota pembelian produk dan pembayaran layanan. Jadi kita buat lagi ketika orangnya mau order tambahan, yang tadi kan sudah dibayar. Nah misalkan orangnya mau beli produk lagi, kita buatin nota tambahannya. Tidak apa-apa, kan yang penting laku ya. Jadi kita ngalahin repot sedikit tapi produk kita terjual. Lalu kemudian mengantar pasien sampai pintu keluar ruangan, karena kita bisnisnya adalah bisnis pelayanan. Jadi kita harus menjamu pasien kita supaya dia itu merasa dimanusiakan. Jadi diantar sampai keluar ruangan. Kemudian yang terakhir mengirim WA ucapan terima kasih maksimal 1 kali 24 jam. Ini perlu supaya orang itu tidak pindah ke merek yang lain. Jadi tetap ingat sama Asuna. Kemudian setelah terapi harus ngapain? Kan sudah selesai tuh, pelanggan udah pulang, pasien udah pulang. Ambil semua perlengkapan yang telah dipakai, baik itu sarung bantal, perlak, kap bekam, handuk, semuanya dibersihkan. Kemudian sarung tangannya disemprot dengan alkohol dan lap
tisu. Lalu tisu dan darahnya buang di tempat sampah. Kemudian kan udah selesai tuh bersihinnya. Ini pada saat menunggu pasien datang. Istirahat, pakai istirahat. Jangan sibuk ngapa-ngapain dulu, istirahat. Sambil cek jadwal terapi selanjutnya. Lalu cek ulang perlengkapan untuk pasien berikutnya. Jadi nanti ketika ada pasien dadakan datang, kita itu sudah siap semuanya perlengkapannya. Tinggal menjalani proses ini tadi, menyambut, menerima keluhan. Jadi setelah ada orang itu sudah siap kita perlengkapannya. Dicek ketika pada saat proses menunggu pasien datang ini. Lalu sebelum pulang, ini kan pergantian shift ya, total semua jumlah transaksinya, baik itu jumlah total omsetnya, jumlah komisi yang didapatkan pada hari itu, lalu kemudian jumlah setelah dikurangi komisi dan modal ada berapa, lalu jumlah uang modal yang harus sama ketika diterima tadi. Jadi rinciannya seperti itu kira-kira. Kemudian tulis kejadian atau kendala selama shift kerja. Jadi ada kejadian apa aja, kendala apa aja, ceritakan di sini dalam bentuk tulisan ya, di berkas shift kerjanya nanti. Jadi kita nanti tahu, kita bisa evaluasi sama-sama kekurangan kita apa, kendala kita apa, nanti solusinya seperti apa. Jadi setiap pergantian shift nanti kan pasti ada kejadian-kejadian, ada kendala-kendalanya. Sampaikan aja di situ. Nanti kita rumuskan solusinya bagaimana. Setelah itu berikan uang dan buku ke owner. Oke, ini setelah itu pulang ya. Terus kemudian ganti shift siangnya. Nah, shift siang ini jam 14 sampai 21. Ini serah terima shift mulai jam 14. Jadi datang 10 menit sebelumnya. Kurang lebih sama seperti yang di atas tadi penjelasannya, cuma ini ambil buku dan uang modal di owner. Kemudian minta lembar shift kerja dari shift pagi. Jadi satu lembar shift itu untuk shift pagi dan siang. Jadi nanti semuanya tercatat lengkap di situ juga. Terutama yang ada kejadian apa, kendala apa, itu yang penting juga supaya kita bisa deteksi sama laporan keuangannya. Lalu catat tanggal dan shiftnya, hitung uang modal sama seperti yang di atas. Lalu cocokkan sisa jumlah stok produk di display dan gudang. Jadi tadi pagi itu laku berapa, sisa di gudang berapa, dicocokkan dengan laporan dari shift pagi. Jangan sampai ada salah jumlah yang itu berakibat merugikan terapis sendiri. Karena nanti pasti akan jadi tanggung jawabnya ketika jumlahnya tidak cocok atau hilang. Jadi pastikan jumlahnya yang diserah terimakan itu sesuai dengan apa yang dituliskan dari shift pagi. Lalu bersihkan display produk di dalam dan luar ruangan. Misalnya itu lagi kotor ya, ada debunya ya dibersihkan. Ini sama, proses terapi isinya juga sama seperti shift pagi tadi. Tentang kebersihan setelah terapi juga sama. Lalu menunggu pasien datang juga sama. Lalu sebelum pulang juga sama. Jumlah uang modal harus sama ketika diterima, sama. Jadi secara garis besar shiftnya seperti itu, dan pastikan sampahnya sudah dikeluarkan ya ketika yang jaga di shift siang sampai pulang di shift malam. Di atas tadi sudah kita jelaskan untuk sampah, tempat sampah ini kalau yang tutup malam sampahnya dikeluarkan, kalau buka pagi sampahnya dicek sudah dikeluarkan semuanya. Lalu setelah itu, setelah shift, kita lanjut ke bagian shift siang sudah, rewardnya. Jadi rewardnya ada 2, operasional sesuai SOP, nanti dapat bingkisan untuk keluarganya setiap bulan. Kemudian penjualan produk per shift per bulan. Ketika dapat 1 juta dapat komisi tambahan Rp100.000. Ini berlaku kelipatan ya. Kalau misalkan sampai ke 2 juta berarti 200.000. Jadi ini jumlah penjualan per shift per bulan sesuai shiftnya masing-masing. Jadi per orang ya, ini bonusnya, rewardnya ini per orang. Di luar komisi dari penjualan produk reguler harian ya, ini di luar ya. Bonus operasional kalau dia berjalan sesuai SOP, jadi pekerjaannya dinilai baik sama owner, nanti ada dapat bingkisan keluarga per bulan untuk keluarganya. Kemudian penjualan produk per shift per bulan, ketika omsetnya jumlah totalnya lebih dari 1 juta nanti dapat tambahan komisi 100.000 pada saat gajian.
Lalu kemudian punishmentnya apa dong? Nah, punishmentnya ini kalau selesai selisih uang yang kurang, nanti ganti rugi dipotong gaji. Makanya harus teliti di depan tadi. Hitung jumlahnya, jangan sampai keliru ke bawah temen atau salah hitung ketika diserahkan. Jadi harus teliti. Jadi hati-hati tentang uang, harus teliti. Karena nanti kalau ada yang kurang, ganti ruginya ya dipotong gaji terpaksa ya. Kemudian merusak perlengkapan. Nah, merusak perlengkapan ini ada dua. Karena kelalaian, berarti nanti ganti ruginya dipotong gaji. Atau karena perlengkapan sudah tahu kalau tidak layak tapi tidak segera melapor, itu ganti rugi dipotong gaji. Kecuali perlengkapannya sudah tidak layak, sudah melapor kok belum diganti sama ownernya. Nah, berarti itu nggak akan dapat nggak perlu ganti rugi potong gaji, nggak perlu, karena kesalahannya ada di manajemen ownernya. Sudah disampaikan kok nggak layak, kok nggak diganti-ganti, akhirnya rusak, nggak perlu ganti rugi. Tapi kalau sudah tahu tidak layak, kok nggak segera lapor dan itu rusak, ya tetap ganti rugi potong gaji. Jadi harus aktif ya melaporkan supaya kerjaan kita jadi lancar. Terlambat lebih dari 15 menit dendanya 10.000. Kalau sakit tanpa buktinya itu dendanya 30.000. Bukan tidak boleh sakit, tapi harus bisa membuktikan bahwa sakitnya beneran. Jadi kalau sakitnya masih bisa dipakai untuk bekerja, ya bekerja aja, enggak apa-apa. Toh yang tidak berpengaruh ke pekerjaannya, kecuali memang badannya tidak kuat jalan, panas tinggi, pusing. Itu ya nggak perlu datang kerja, tapi bisa dibuktikan. Terus kemudian izin mendadak tidak penting, denda 50.000 dan SP1. Izin mendadak tidak penting ini ya, misalkan temannya nikahan, Pak Liknya nikahan, budenya nikahan. Kan sebenarnya kita bisa datang nanti ketika pada saat malamnya prosesinya. Jadi tidak akan mengganggu pekerjaannya. Jadi belajar profesional dalam bekerja. Jadi untuk sesuatu yang bisa diwakilkan orang lain, sebaiknya diwakilkan orang lain. Jadi tidak mengganggu sistem shiftnya nanti. Jadi itu dendanya 50.000 dan SP1. Terus kemudian kalau tanpa keterangan tiba-tiba nggak masuk, nggak ada kabar, nggak ada berita 1 kali 24 jam, dendanya 100.000 plus SP2. Nah, denda ini nanti nggak untuk manajemen Asuna ya, tapi nanti dikumpulkan jadi kasnya karyawan. Terserah nanti karyawan mau diapain untuk karyawannya. Tapi yang jelas dapat SP2 nanti dari Asuna kalau tanpa keterangan dalam 1 kali 24 jam nggak masuk. Lalu tidak sesuai operasional. Ini maksudnya tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan, disampaikan baik itu lisan maupun tulisan. Dendanya 200.000 dan SP3. Nah, SP3 ini gimana? Kalau mengulangi sekali lagi, ya mohon maaf, terpaksa nanti kita PHK atau pindah bagian, tapi ini sesuai dengan kebijakan owner. Nah, kira-kira seperti itu untuk SOP Asuna untuk operasional. Silakan nanti jika belum jelas ditanyakan ke seniornya atau ke manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.